Silahkan di recording. Kayaknya jaringannya Pak muter lagi ya. Bermasalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk seminaris yang ke-6, yaitu Saudari Siti Raihan Nur. Baik, makasih banyak. Kita lanjutkan seminaris yang ke-6. Alhamdulillah, atas nama panitia penyelenggara mengucapkan makasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat sudah bersama kita. Makasih banyak Pak Mentor yang terhormat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, perlu kami informasikan masih itu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh Siti Raihan, sampaikan pokok penting saja, dan perkenalan, latar belakang sedikit, langsung masuk isu, gagasan pembacaan isu dan rancangannya, kegiatan dan tahapan kegiatannya. Kemudian setelah ada pemaparan, nanti kami akan berikan kesempatan kepada Pak Mentor juga menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan. Selanjutnya, pada saat penguji laksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam semua informasi, dan jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Terakhir, dan saya juga selaku coach akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Baik, mengawali pertanyaan pertama kepada Saudara Siti Raihan. Siap diuji? Ya, Pak. Oke, baik. Mohon izin Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparannya Ibu Siti Raihan. Iya. Lanjut Pak. Screen, Pak. Silakan. Ya. Saya sambil dengar, saya tutup video dulu karena ada yang salah. Silakan. Maaf, saya belum dikasih izin sama host untuk share screen, Pak. Ibu host. Iya, dia yang host. Saya kalau dikasih kita ke host, Ibu Epi belum dikasih akses Ibu Rehan untuk share screen. Ibu Epi. Kemana host ini Kak? Kenapa host meninggalkan tempat ini? Telepon ini tidak connect dia. Saya telepon juga enggak ini Pak. Tidak connect dia. Bueno. Ibu Siti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Raihan Nur. Saya merupakan perawat ahli pertama dari UPT Rumah Sakit Undata. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhtar SPSH MMMH selaku coach. Yang terhormat, Bapak Ghazali SKM selaku mentor. Yang terhormat, Bapak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI selaku penguji. Dan yang terhormat, Ibu Nur Afia Esos selaku host. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi dan Penata Laksanaan Pasien Nyeri Akut dengan Teknik Manajemen Nyeri Inovasi Cutaneous Stimulation di Pavilion Asoka UPT Rumah Sakit Undata.
Adapun latar belakang dalam penulisan rancangan ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tidak bergerak, slide-nya Selanjutnya tidak bergerak. Slide-nya tidak bergerak, Bu. Diklik langsung slide-nya saja, tidak bergerak. Selanjutnya yaitu PMK Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional perawat dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu tentang pegawai negeri sipil. Adapun latar belakang yang berkaitan dengan isu yang saya angkat yaitu di mana nyeri ini merupakan suatu gabungan dari komponen objektif dan komponen subjektif. Di mana komponen subjektif itu merupakan gabungan dari aspek emosional dan psikologis. Adapun data yang menunjang diangkatnya isu ini yaitu yang pertama 7 dari 10 pasien masuk dengan keluhan nyeri pada 24 jam pertama, sementara pemberian analgetik biasanya diinstruksikan untuk diberikan setiap 8 atau 12 jam secara intravena maupun oral. Bu Rehan, slide-nya tidak bergerak, tetap di halaman pertama. Jadi diklik langsung saja halamannya, diklik langsung slide-nya. Ya, langsung ke isu saja, Bu, langsung isu. Karena penguji sudah baca itu. Baik Pak, saya lanjutkan. Adapun isu yang berhasil diidentifikasi di Pavilion Asoka yaitu sebanyak 5 isu. Yang pertama, rendahnya penerapan terapi komplementer terhadap penurunan tekanan darah pasien dengan hipertensi. Yang kedua, rendahnya penerapan tata tertib pasien dan keluarga di Pavilion Asoka. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan penata laksanaan manajemen nyeri akut non-farmakologi pada pasien dan keluarga. Dan yang keempat, kurangnya penerapan program orientasi pasien baru. Dan yang terakhir, rendahnya budaya paperless dalam penulisan dokumentasi keperawatan dan laporan harian perawat. Adapun yang menjadi core issue kali ini, yakni kurangnya pengetahuan dan penata laksanaan manajemen nyeri akut non-farmakologi pada pasien dan keluarga di Pavilion Asoka. Selanjutnya, core issue tersebut dianalisis kembali menggunakan analisis SWOT untuk melihat faktor internal dan eksternalnya. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan threat atau tantangan. Adapun yang menjadi kekuatan pada isu ini, yang pertama masih memiliki sarana yang mendukung, yang kedua koordinasi yang baik antara perawat dan dokter, yang ketiga intervensi dapat dilakukan dengan tindakan mandiri ataupun edukasi, dan yang terakhir dapat mengurangi ketergantungan obat analgetik. Dari segi kelemahan, yakni masih belum tersedianya media edukasi yang efektif, pasien dan keluarga yang tidak selalu kooperatif saat diberi edukasi, dan setiap orang memiliki pengalaman dan mendeskripsikan nyeri secara berbeda. Selanjutnya dari aspek kesempatan, yakni manajemen nyeri mudah dipelajari, pasien dan keluarga biasanya hanya menggunakan teknik relaksasi dan distraksi. Selanjutnya, manajemen nyeri ini menjadi salah satu tindakan mandiri dalam keperawatan. Dan yang terakhir, terapi komplementer saat ini banyak menjadi pilihan publik. Selanjutnya yaitu dari segi faktor tantangan. Yang pertama, beban kerja perawat bertambah. Dan yang terakhir, resiko lama hari rawat.
Selanjutnya, semua faktor-faktor ini dilakukan perhitungan bobot dan rating sehingga didapatkan strategi untuk menentukan solusi selanjutnya. Nah, kali ini strategi yang digunakan yaitu strategi SO, yaitu di mana kita memaksimalkan kekuatan kita untuk mendapatkan kesempatan yang ada. Adapun gagasan alternatif pada strategi ini, yang pertama, edukasi dan penata laksanaan pasien nyeri akut dengan teknik manajemen nyeri cutaneous stimulation, dan yang kedua, eksplorasi dan standarisasi macam teknik manajemen nyeri sebagai layanan terintegrasi rumah sakit. Kemudian, semua gagasan tersebut dilakukan tapisan kembali menggunakan McNamara dengan mempertimbangkan gap analisis baik waktu, biaya, dan sumber daya. Dan yang menjadi gagasan utama yaitu edukasi dan penata laksanaan pasien nyeri akut dengan teknik manajemen nyeri inovasi cutaneous stimulation. Adapun rencana kegiatan yang pertama persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi persiapan pelaksanaan, kemudian kita meminta persetujuan mentor, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan dan ketua tim, serta pembentukan tim kerja. Untuk nilai yang ada pada kegiatan ini, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan dan tahapan kegiatannya saya dibacakan. Pada kegiatan 2, yaitu persiapan bahan dan media edukasi. Adapun tahapannya mencari referensi, membuat rangkuman materi, inform consent, kuesioner, dan media. Lalu kita melihat administrasi pendukung. Pada kegiatan 3, kita melakukan rapat tim dan finalisasi. Adapun tahapannya yaitu pemaparan materi, meminta saran dan masukan dari tim kerja, serta finalisasi dan uji coba. Pada kegiatan 4 yang merupakan kegiatan utama, kita melakukan edukasi dan penata laksanaan manajemen nyeri inovasi cutaneous stimulation. Tahapannya meliputi pertama apersepsi, kemudian menyediakan inform consent, lalu melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, kemudian kita lakukan penilaian pengetahuan dengan cara memberikan kuesioner preedukasi, lalu kita melakukan tata laksana nyeri, kemudian pasien dan keluarga diberi edukasi, lalu melakukan rencana tindak lanjut. Kemudian kita lakukan penilaian pengetahuan atau pos edukasi dengan pemberian kuesioner, dan yang terakhir pemasangan iklan kesehatan. Pada kegiatan 5 yaitu melakukan evaluasi edukasi dan pemberian penghargaan. Adapun tahapannya yaitu memeriksa hasil evaluasi, membuat rekapan dari hasil evaluasi, serta memberikan reward atau penghargaan. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, di mana tahapannya yaitu evaluasi presentasi hasil kegiatan yang terlaksana maupun tidak terlaksana, kemudian kita melakukan rekapan testimoni, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Sekian pemaparan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Demikian pemaparan tadi dari Saudara Rehan. Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Pak Mentor. Iya, penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Coach, Ibu Coach yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Tadi setelah kita dengarkan bersama pemaparan dari Siti Raihan Nur STR Cap Nurse. Saya selaku mentor sudah berkoordinasi, berkonsultasi dengan peserta untuk memaparkan hasil-hasil rancangan aktualisasi yang tadi di mana peserta sudah mengangkat beberapa isu yang ditemukan di rumah sakit tempat kerjanya, itu di Rumah Sakit Undata, Ruangan Asoka, dan judulnya pun
edukasi penatalaspasan rasa nyeri akut di Rumah Sakit Undata, di mana peserta sudah mengkaji dan mengkaji sehingga mengangkat isu yang berapa isu tadi dan mencari penyebab, mencari solusi. Dan saya selaku mentor selalu menegaskan kepada peserta untuk materi yang nilai-nilai ASN yang sudah diajarkan pada saat kurang lebih 3 minggu akan diterapkan pada saat aktualisasi untuk sekarang dan akan selanjutnya. Jadi demikian Pak penyampaian awal dari saya sebagai penguatan terhadap peserta latsar kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Ghazali atas penjelasan penguatan. Maaf tadi sempat Baik, hilang. selanjutnya, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pengujian terhormat. Makasih Pak. Maaf tadi sempat hilang Pak karena ini ada trouble lagi jaringan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Coach, Pak Mentor, Pak Ghazali, terus yang teristimewa buat Siti serta Latsar CPNS. Baik, saya langsung saja ke materinya. Siti. Siti, Bu Siti, Pak. dengar ya? Ya, Bu Siti nanti lihat ada beberapa masukan dan saran saya. Yang pertama kata pengantar. Kata pengantar itu kalau bisa jangan cuma kepala BPSDM, sebutan namanya, kasih masuk namanya, ya. Terus ada beberapa bisa di ini. Coba lihat teman-teman punya, dirapikan ya. Yang jangan cuma kepala BPSDM. Terus yang kedua, saya kira ini Ibu Siti sudah itu saya kira sudah cukup bagus. Ini digambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Saya kira bagus. Ini sudah dibuat kayak begini. Memang harapan saya kayak begini. Jadi lebih detail dan bisa dilihat penjelasan kenapa sampai mengangkat isu itu. Dan cuman saya bilang nanti coba dirapikan cara penulisannya Bu Siti ya. Ini saya lihat kurang ini ya. Coba bisa dilihat di sini ya di layar. Coba di layar itu ada saya tampilkan. Kelihatan ya? Bu Siti? Ya, Pak. Bu Siti? Siap. Kelihatan ya? Ya, Pak. Ya, ini nanti bisa dilihat apa saya punya. Tapi kalau saya lihat ini sama. Ini coba dilihat dirapikan lah kayak gini. Ya, coba nanti diperhatikan ya. Cara penulisan itu biar kelihatan lebih rapi dan bagus. Kalau penjelasannya saya kira sudah cukup ini. Ya, oke, saya kira ini sudah malah Ibu Siti menampilkan ikunya rumah sakit. Kira bagus, ini jadi indikator untuk mengukur di mana yang bisa dinaikkan dari target atau indikator yang diambil tadi. Saya kira selanjutnya ini struktur organisasi. Ini kan di foto saja, Bu Siti. Kalau bisa coba cari file mentahnya, tidak di copy begini. Jadi sehingga tidak, kalau dia dalam bentuk gambar itu dia nanti di lampiran saja. Ya, coba cari yang file utuh dari struktur organisasi ini. Jadi ini kalau ini saya lihat seperti cuma di foto saja ya. Nanti itu. Kalau yang lain saya kira sudah bagus, Bu Siti. Kita ke tahapan kegiatan, saya kira nanti dilihat di rancangan aktualisasi. Nah, ini coba dibikinkan sedikit penjelasan terkait nilai-nilai ini supaya kelihatan ada narasi gitu. Jangan langsung nilai-nilai dasar langsung tanpa ada pengantar atau diceritakanlah sedikit nilai-nilai aparatur sipil itu, ASN yang berakhlak itu bagaimana. Walaupun memang sudah ada ini ya, tapi dibikin pengantar. Jadi orang kan kalau memberitahu itu ada pengantarnya dulu kan, surat itu ada pengantarnya, baru ada lampirannya kayak gitu ya. Jadi ini saya lihat langsung ini. Jadi coba dilihat teman-teman punya lain ada itu ya, supaya kelihatan lebih ya. Saya kira itu. Kalau yang lain-lain saya kira cukup bagus, Bu. Latar belakangnya sudah cukup lumayan bagus. Nah, isu juga
Jadi isu dan kalau isu itu analisis isu ada dua, ada identifikasi dan penetapan isu. Ini Ibu Siti langsung gabung, ada identifikasi langsung penetapan isu. Poin 231 itu identifikasi, poin 232 itu penetapan isu. Seharusnya begitu biar terlihat ya. Baru dilakukan analisis ya. Terus baru ada apa? Masalah, pemesanan masalah dan Ya, Pak, siap. ya, jadi kelihatan ya. Nah, ini teknik itu. Nah, ini pengumpulan data apa ya ini ya? Saya baru lihat kok ada di ini. Kaitannya apa ini? Ini kalau boleh tahu data apa ini ya, Bu Siti? Ini. Itu anu Pak untuk melihat Kok nggak kedengaran ya? Mana Ibu Siti? Tiada kedengaran audionya. Bu Siti. Aduh, gimana tuh? Bu Siti, ya Pak, siap, Pak. Ya, audionya dibesarkan sedikit Ibu Siti, tidak kedengaran. Pak, kalau untuk pengumpulan data itu, ya Pak, siap. Pak, kalau untuk pengumpulan data itu untuk mengisi di faktor-faktor. bisa disuruh Kalau di mana pengumpulan ada data audiens itu, yang Pak, untuk lagu-lagu itu bisa. mengisi di faktor-faktor yang ada di kolom SWOT itu, Pak. Jadi misalnya dari kekuatan itu data apa yang bisa dikasih masuk di kolom itu, Pak. Begitu juga dengan kelemahan dan kesempatan. Coba disesuaikan aja. Yang penting saya mau bilang disesuaikan saja. Buat analisis itu analisis yang standar saja kan. Ya kan. Nanti dilihat ya. Coba nanti disesuaikan saja lah ya. Terlalu saya nggak tahu apakah memang harus perlu sampai ini analisisnya banyak sekali nih. Jadi nanti menyesuaikan aja. Analisis itu aja pakai Fishbone, Smart dan ada beberapa itu APL itu. Nggak usah terlalu banyak yang analisis yang dipakai sehingga kita tidak ini ya. Nanti menyesuaikan aja lah dengan yang teman-teman punya. Selanjutnya yang ini, yang rancangan ini sebenarnya tinggal dikondisikan. Jangan kalau yang mana saja intinya. Jadi rancangan ini, kegiatan itu tidak terpisahkan dengan ini sebenarnya tabel ini, sehingga dia tidak terpisah gitu. Dia satu sehingga kalau seperti ini ada penjelasan lagi, lah yang di atas ini kan identifikasi isu ya, isu yang teridentifikasi saja dimasukkan, nggak usah masukkan semua isu sampai 5 ya. Saya kira cuma untuk kegiatannya saya kira sudah ini tersedia SOP. Nah, Bu Siti, Ya Pak. Apa lambat menjawab Siti? Dengar enggak Bu Siti? Ya Pak. Ini membuat kegiatan ini, membuat rangkuman materi. Coba kalau ini outputnya nggak usah terlalu kayak begini Apa gitu ini semua sih dari tadi kan marah terus jadi dia. Tunggu dulu. Halo. Iya Pak. Jadi Bu Siti, yang ini yang membuat ini kegiatan ini, jadi outputnya itu jangan semua terlalu banyak kayak begini gitu. Kalau bisa lebih baik dibikin kegiatan, beberapa kegiatan, sehingga setiap kegiatan ada satu output gitu. Ya. Dengar itu Siti.
Kenapa dia? Iya Pak, dengar Pak. Kenapa lambat menjawab? Penyusunan administrasi pendukung tersedia, Coba di ini penyusunan Tersedianya. administrasi pendukung ini apa saja ya? Kalau boleh tahu. Seperti Pak, kalau kita mau melakukan meminjam ruangan, jadi kita memerlukan surat untuk ke bagian administrasi, termasuk tempat-tempat pelaksanaan kegiatannya kita nanti Pak. Jadi itu nanti mungkin bisa dilampirkan juga Pak. Iya, kalau saran saya pada Bu Siti, kalau saya langsung saja apa yang disiapkan, kalau surat apa penyediaan surat undangan atau surat peminjaman langsung saja, jadi outputnya langsung bisa terukur gitu ya. Jadi kalau penyusunan administrasi ini kan administrasi pendukung tersedia, apa administrasi pendukung ini apa kan kita tidak bisa, sementara kan kita melihat outputnya, setiap tahapan kegiatan itu kan langsung bisa dilihat outputnya gitu. Itu nanti akan dibuat nanti di aktualisasi nanti gitu. Harus kalau seperti administrasi pendukung kan tidak, maksudnya kurang begitu jelas apa yang administrasi pendukung ini, meninggal langsung saja. Kalau undangan ya undangan, kalau surat peminjaman ya surat pinjaman. Ini tidak terlalu Oke itu. Terus ini setiap ada rapat tim finalisasi kaitannya dengan ini. Nanti coba di ini dalam melakukan sosialisasi atau gimana nanti anunya nih terhadap ini. Untuk ini Pak, kan nanti ada penata laksanaan yang langsung dilakukan kepada pasien maupun keluarga. Jadi otomatis saya sebagai perawat pelaksananya membutuhkan rekan kerja juga Pak untuk membantu di ruangan pasien. Ataupun saat pemberian edukasi nanti Pak. Karena kalau di ruangan saya tidak bisa pasien atau keluarga dikumpul satu kali untuk diberikan edukasi Pak. Jadi kita harus dari kamar ke kamar kalau di ruangan saya, Pak. Jadi nanti Bu Siti ini masuk ke kamar pasien-pasien gitu? Iya, Pak. Masuk ke kamar-kamar pasien. Oke, nanti dilihat lagi ya kegiatannya. Kalau kegiatan yang teknis, lakukan penelitian dan sebagainya, saya kira kalau kegiatan yang teknis ini itu lebih tahu kan Bu Siti ya kan. Nanti barangkali nanti lebih di ini, cuman di kegiatan yang di atas itu jangan kegiatan itu berulang-ulang. Ada rapat finalisasi, terus ada lagi pemaparan tim gitu. Jadi saya anggap bahwa itu kegiatan sudah diulang-ulang, padahal yang disampaikan juga ke situ ke orang-orang itu juga gitu ya. Nanti coba dilihat kembali kegiatannya. Intinya saya mau bilang kalau bikin kegiatan ya fokus saja ke kegiatan apa. Kalau dia itu penyuluhan atau seperti bimbingan atau apa ya langsung saja apa yang harus disiapkan, langkah-langkahnya gitu kan. Itu saja, baru nanti supaya nanti di aktualisasinya bisa kelihatan gitu, bisa jelas apa yang dibuat ya. Saya kira itu ya Bu Siti ya. Ya ini juga saya bilang nanti kalau ini kan kegiatannya bikin saja satu kegiatan satu output ya supaya lebih bagus gitu. Biar juga lebih dari 5 enggak apa-apa. Jadi ada beberapa kegiatan, ada beberapa output gitu. Supaya nanti di laporan aktualisasinya kelihatan juga gitu ya. Gitu. Saya kira itu. Ada pretest post-test lagi nanti. Ini saya agak ini dengan pretest karena rata-rata membuat pretest post-test. Kemana itu pretest? Masa orang sakit harus dibuatkan lagi, kadang-kadang sudah lumayan sakit terus harus dilakukan pretest dan post-test. Ini jadi pertanyaan saya saja ini, maksudnya memasukkan pretest dan post-test itu pada posisi di mana gitu? Apakah dalam bentuk kuesioner atau angket itu? Tapi kan kita door to door ke kamar, apakah harus dilakukan pretest lagi? Itu jadi pertanyaan saya, ya. Terus
testimoni, oke lah, setiap pasien bisa tidak lanjut. Tidak lanjut ini tadi saya bilang sama, hampir semua begitu. Nah, tidak lanjut ini kan bisa dilakukan sebenarnya di setelah aktualisasi. Kalau di rancangan ya membuat rencana iya, tapi untuk melakukan aktualisasi setelah kegiatan aktualisasi ini dilakukan baru apa yang harus dilakukan. Ya, itu saran saya ya. Saya kira itu dulu. Nanti ada beberapa yang jadi ini nanti coba diperbaiki kembali tahapan kegiatannya supaya lebih jelas. Saya kira demikian Pak Coach, Pak Mentor, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Penguji yang terhormat dan Pak Mentor. Demikian pengujian, jadi banyak sekali masukan-masukan. Perlu dicatat itu Siti Rayhannya. Tadi juga saya kelemahan Siti Rayhan karena kalian bicara lambat sekali. Sudah 2 kali ditanya, belum dijawab 1 kali. Nah, kedua, memang dilengkapi ya, kata pengantarnya apa semua, jadi disebutkan supaya jelas. Keinginannya Pak Penguji tadi diperjelas. Jadi seperti strukturalisasi, kalau foto kan tidak kelihatan itu namanya. Nah, sekarang sebenarnya Bu Rayhan harus bisa menjawab, apa sih gunanya pengumpulan data? Ya, karena tidak bisa kita melakukan sesuatu tanpa ada data. Ya, namanya rancangan perencanaan harus tertulis. Ya, kemudian memang saya sependapat ya fishbone aja lebih mudah karena kalau Anda gunakan SWOT, jadi alat analisis ini banyak, 32 alat analisis bisa digunakan. Cuma alat ini kan sama dengan parang. Kalau rumput mau dipotong jangan pakai kampak, tidak gunanya itu. Sebaliknya kalau pohon jangan pakai sabit. Ya, betul dibilang Pak Penguji. Kalau Anda gunakan SWOT bagus, tapi apakah relevan? Ya. Jadi kalau fishbone atau tree analysis atau mind map itu bisa, tapi kalau SWOT itu untuk gejala sosial itu yang lebih luas. Ya. Nah, kemudian isu, memang dalam standar penulisan petunjuk bahwa diperlihatkan dulu seluruh isu, baru kita tunjukkan isu mana yang terpilih di dalam matrik rancangan. Nah, kemudian kegiatannya langsung saja. Saya pikir saya sependapat harus jelas konkret apa yang Anda maksudkan. Nah, kalau Anda tulis menyusun administrasi pendukung bisa saja, tapi jelaskan outputnya apa semua. Dia jadi situ daftar hadir apa semua, ya kan? Supaya jelas. Kalau cuma tersedianya administrasi pendukung seperti apa? Nah, saya sependapat itu. Nah, kemudian saya berulang-ulang sampaikan teman-teman, di dalam rancangan itu bukan tindak lanjut, tapi rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Anda. Apa yang menjadi perlu tindak lanjut itu rencana tindak lanjut. Nanti tindak lanjut itu di jangka menengah, jangka panjang. Karena di tujuan Anda kan ada tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, itu ya. Jadi diperbaiki Ibu Rayhan. Saya kira tinggal perbaikan-perbaikan administrasi ya. Nah, saya lihat juga tadi memang banyak hal yang agak tidak seperti teman-teman lain yang berbeda. Ya, tapi Anda harus bisa jawab kalau ditanya. Ya, karena memang kalau kita mau kurangi, memang harus ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, karena ini sebuah aturan manajemen. Karena yang ingin diterapkan di sini adalah nilai agenda 3 dan agenda 2. Ketika Anda tidak jelaskan begitu kan tidak bisa diterapkan nilai. Kemudian kedua, ketika Anda pangkas, standar penulisan itu minimal 4 kegiatan. Ya, kemudian 3 tahapan dalam satu kegiatan. Ketika langsung kegiatan ini saja kan Anda tidak lulus. Standar lulus itu harus 4 kegiatan yang diakui. Nah, kalau tidak kurang dari 4 berarti aturan mengatakan Anda tidak lulus. Ya, walaupun bagus caranya. Jadi memang begitu aturannya. Ya, dilengkapi aja, dilengkapi supaya lebih bisa sesuai dengan ketentuan dan mengikuti keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan, penguji, mentor, dan teman-teman Anda. Saya kira itu. Makasih banyak. Jadi dicatat itu dan dibuat nanti daftarnya, apa yang Anda perbaiki, dan kembali kita verifikasi ke penguji. Dan saya selalu coach, kalau sudah sesuai kita tanda tangan, kalau tidak jadi tanda tangan. Ya, saya kira itu. Makasih banyak. Demikian pengujian rancangan aktualisasi Saudari Siti Rayhan Nur. Kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makasih banyak Pak Penguji terhormat dan Pak Mentor. Ya, Pak Doktor. Ibu host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mentor, Pak Ghazali.
Iya, Terima kasih. alhamdulillah. Seminar atas nama Siti Rehanur STR Kep NS telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji atas saran dan masukannya. Terima kasih juga buat Bapak Coach untuk bimbingan dan arahannya. Terima kasih Bapak Mentor atas dukungannya. Baiklah Bapak Mentor dan peserta atas nama Rehan, kami persilakan untuk meninggalkan ruang seminar dan untuk peserta kembali ke room besar. Iya, Pak Dan Ghazali. terima kasih Pak Mentor. Ya, makasih Pak. Iya. Selanjutnya kita ke peserta berikutnya Pak. Ya, silakan. Bapak Iriani Takaya SPI. Bapak atau Ibu ini? Pak Arif Tabe, mentornya belum. Ibu Iriani, Ibu. Oh, Iya, Ibu. mohon maaf. Ibu Sepertinya belum Iriani masuk ya, Takaya SPI. Kepada Bapak Coach, saya persilakan untuk memandu seminar ini. Iya. Baik, makasih banyak Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, kita masuk ke seminar yang ke-7. Yaitu Saudara Arif Farhan Kurniawan. Baik, makasih banyak. Pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan makasih banyak kepada Pak Penguji terhormat masih berkenan bersama kita. Makasih banyak Ibu Iriani, Pak mentor dari Arif, selamat datang Bu. Ya. Dan kepada Saudara Arif yang kita banggakan bersama. Baik, alhamdulillah. Perlu kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali dengan paparan Saudara Arif Farhan ya. Disampaikan pokok penting. Jadi langsung kepada perkenalan, sedikit latar belakang, baru masuk kepada isu, gagasan penyampaian isu, kegiatan dan tahapan kegiatannya. Setelah ada pemaparan, nanti kami akan meminta juga kesempatannya Ibu Mentor untuk menyampaikan penyelesaian bahan dan penguatan terhadap apa yang Anda rancang. Selanjutnya pada saat pengujian laksanakan, siapkan terus menulis, rekam semua masukan informasi dan jawab pertanyaan dari pengujian terhormat. Terakhir dari saya selaku coach juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Baik, mengawali pertanyaan pertama kepada Saudara Arif. Sehat, siap diuji? Insya Allah siap, Pak. Baik, mohon izin Pak pengujian terhormat dengan Ibu Mentor, silakan pemaparannya. Ya, mohon izin untuk share screen. Silakan. Ya, mohon maaf, apa bisa dilihat share screen saya? Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat Palenga, Eskom MSI. Yang saya hormati coach saya, Dr. Muhtar SP, MSH, MMMH. Kemudian yang saya hormati mentor saya yaitu Ibu Iriani Takaya SPI. Dan yang saya hormati juga Ibu Evaluator, Ibu Rafia, Ibu Evi. Di siang hari ini saya akan izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul edukasi dan penyebaran informasi pelayanan berbasis digital menggunakan landing page dan media sosial. Oke, latar belakang saya di sini yang pertama adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah ini sangat berpotensi karena memiliki luas laut yaitu 74.000 km persegi dan juga garis pantai sepanjang 7.000 km sehingga sumber daya perikanannya itu memiliki masa depan yang sangat cerah. Akan tetapi mengenai kegiatan perikanan pengolahannya belum optimal, maka timbullah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang melindungi kegiatan perikanan dan juga Undang-Undang Nomor 57 PP Nomor 57 Tahun 2015 mengenai jaminan mutu, keamanan hasil perikanan dan juga peningkatan nilai tambah produk perikanan. Nah, di sini untuk kondisi saat ini masyarakat terutama UMKM perikanan Sulawesi Tengah masih kurang memahami pentingnya permasalahan ini. Kemudian perkembangan teknologi sudah tidak dapat terbendung lagi
karena proses digitalisasi mulai masuk ke kehidupan kita sehari-hari, sehingga perkembangan teknologi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam suatu penyampaian ya kepada masyarakat mengenai pentingnya hal-hal tersebut. Kemudian ini visi misi Sulawesi Tengah. Di sini ada dua misi ya yang saya kaitkan dengan kegiatan saya, itu meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar, kemudian meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital. Adapun isu yang saya peroleh di sini ada 6 isu, yaitu yang pertama pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang hasil perikanan yang belum efektif dan efisien, kemudian keterbatasan sarana prasarana dalam pengolahan ikan, yang ketiga rendahnya pengetahuan masyarakat UMKM mengenai informasi mutu hasil perikanan, yang keempat kurangnya maintenance alat pengujian pada UPT penerapan mutu hasil perikanan, kemudian kurangnya stok reagen pada pengujian pada UPT, kemudian yang terakhir kurangnya keamanan dalam pengujian mikrobiologi pada UPT. Nah, berdasarkan 6 isu tersebut, maka saya analisis menggunakan APKL yang aktual, problematik, kelayakan, dan juga layak. Di sini saya temukan 3 tertinggi, yaitu 3 isu pertama. Kemudian saya analisis lagi menggunakan analisis USG, urgensi, seriousness, dan juga growth. Di situ yang paling tinggi yaitu yang ketiga, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat UMKM mengenai informasi mutu hasil perikanan. Nah, ini isu yang saya angkat. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya itu identifikasi penyebab masalahnya, saya menggunakan diagram Fishbone. Di sini ada 5 bidang. Yang pertama manusia, itu kualitas SDM masyarakat yang rendah. Kemudian yang kedua ini belum optimal dalam penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi oleh instansi saya. Kemudian dari segi materialnya kurangnya referensi masyarakat terkait mutu hasil perikanan. Untuk metodenya pelaksanaan sosialisasi yang tidak merata. Kemudian yang environment, wilayah Sulawesi Tengah yang sangat luas, dan yang terakhir dari money, yaitu biaya yang besar dalam pelaksanaan sosialisasi. Adapun alternatif pemecahan masalahnya, yaitu ya ada yang pertama laksanakan bimbingan atau sosialisasi terkait peningkatan mutu hasil perikanan, kemudian yang kedua melaksanakan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dalam memperoleh dan menyampaikan informasi, yang ketiga memberikan referensi baik berupa e-book, jurnal, dan juga informasi digital lainnya terkait mutu hasil perikanan, kemudian melakukan sosialisasi secara daring baik menggunakan media sosial dan juga virtual meet, dan terakhir melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan daerah terkait sosialisasi secara daring tersebut. Sehingga berdasarkan alternatif tersebut, saya gabung menjadi salah satu kegiatan, yaitu edukasi dan penyebaran informasi pelayanan berbasis digital menggunakan landing page dan media sosial. Adapun tahap aktualisasinya itu ada persiapan, kemudian persiapan aktualisasi, ada persiapan pembuatan media digital, ada rapat dan finalisasi media, sosialisasi pengenalan media digital, evaluasi kegiatan, dan juga monitoring dan evaluasi. Adapun tahap yang pertama itu persiapan aktualisasi. Di sini ada 3 kegiatan, yaitu konsultasi dengan mentor yang menghasilkan naskah rancangan, kemudian meminta persetujuan mentor yang outputnya lembar persetujuan, dan juga koordinasi dan pengusulan tim kerja sehingga terbentuk tim kerja. Di sini kegiatan ini berkontribusi pada misi nomor 1, yaitu meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar. Di sini juga terdapat nilai-nilai berakhlak keseluruhan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan dan tahapan kerjanya saya sampaikan. Oh, siap. Kemudian yang kedua, yaitu persiapan dan pembuatan media digital, yaitu mencari referensi, kemudian menyiapkan alat dan bahan, dan juga membuat dan menyusun media digital. Di sini opsinya berupa referensi, alat bahan, dan juga media digital tersebut. Di sini ada tambahan, yaitu visi misi nomor 8. Kemudian rapat dan finalisasi media. Di sini ada pemaparan media di hadapan tim, yaitu pemaparan pada tim, meminta saran dan masukan tim. Kita masukan dan saran sehingga finalisasi dan uji coba dari media digital itu sendiri. Kemudian yang keempat, sosialisasi pengendalian media digital. Kita yang pertama-tama kita melakukan penyamaan persepsi, yaitu menghasilkan persepsi yang sama, kemudian melakukan pretest untuk mengukur pengetahuan awal. Kemudian ini pelaksanaan, maaf ini ada kesalahan, seharusnya pelaksanaan sosialisasi, kemudian adanya post-test mengukur pengetahuan akhir. Nilai-nilainya masih sama dan visi misinya juga masih sama. Kemudian yang kelima ada evaluasi kegiatan, yaitu mereka penilaian pretest dan post-test, kemudian menjadikan dalam bentuk grafik, kemudian penetapan hasil dan pemberian penghargaan. Kita dapat
nilai pre dan post test, kemudian kita rangkum dalam bentuk grafik dan kita berikan penghargaan kepada peserta terbaik. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Yang pertama kita ukur capaian kita, kemudian ada testimoni dan juga pelaporan tindak lanjut. Ada presentasi capaian kegiatan yang kita lakukan, kemudian testimoni, kemudian ada laporan dan hasil tindak lanjut. Nah, untuk jadwal tentatif ini, jadwal tentatif aktualisasi mungkin dimulai sejak 27 Juni dan berakhir pada tanggal 29 Juli, sesuai dengan target yang ditetapkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Muhtar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan Saudara Arif. Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Ibu Mentor. Masih ke mute. Ibu Mentor punya Mute. Iya. Tolong dia mute dulu. Ya, silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Iriani Takaya, Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada UPT PMHP Dinas Kelautan Perikanan. Saya ingin menyampaikan dulunya lab ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat ekspor untuk ekspor bahan olahan perikanan dan hasil perikanan untuk ekspor. Tapi kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah dialihkan ke BKIPM atau Badan Karantina Ikan. Jadi untuk saat ini kewenangan kita, kami menerima apa namanya sampel-sampel dari hasil destructive fishing atau hasil menggunakan bahan peledak atau bom untuk mendapatkan ikan. Nah, itu untuk digunakan apa? Untuk dipakai untuk barang bukti di pengadilan menggunakan LHU dari kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lagi ada rencana untuk LS Pro. LS Pro ini memberikan sertifikat kepada UMKM yang akan ekspor. Itu yang diberikan kewenangan kepada kita, dan ini masalah untuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi hanya 2 kewenangan itu yang bisa kita laksanakan sekarang. Dan untuk mewujudkan itu, ya mungkin dengan dari Saudara Arif Farhan ini memiliki ide untuk informasi, mungkin dengan adanya web begini bisa memberikan informasi kepada UMKM pengolah perikanan dan yang lainnya. Dan untuk efektivitasnya tentu belum bisa kita lihat nanti setelah go publik nanti seperti apa. Saya rasa ini memang sangat mungkin akan membantu untuk lebih menyebarluaskan informasi tentang keberadaan UPT PMHP. Di samping seksi pengujian ada juga seksi pengolahan. Jadi kita bisa tampilkan berbagai macam olahan-olahan untuk bermacam-macam resep yang bisa digunakan untuk UMKM. Ya, mudah-mudahan dengan adanya web ini bisa memberikan manfaat kepada UMKM untuk khususnya olahan dari hasil perikanan. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Mentor telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pengujian terhormat. Ya, makasih Pak Coach, Bu Mentor. Terkhusus buat peserta Pak Arif Farhan.
Pak Arif. Ya. Pak Arif. Ya, siapa? Ya. Nggak usah di-mute Pak Arif ya, karena Pak Arif lagi di ini. Kalau saran saya nggak usah di-mute, supaya kita langsung diskusi saja. Pak Arif, edukasi penyebaran informasi pelayanan berbasis digital menggunakan landing page dan media sosial. Maksudnya gimana? Bisa nggak dijelaskan? Jadi saya rencananya ingin melakukan edukasi dan penyebaran sosial itu, edukasi dan penyebaran pelayanan dari UPT ini menggunakan landing page, Pak. Untuk lebih kecilnya dari website itu, jadi terfokus pada UPT. Kemudian selain itu kita juga menggunakan media sosial. Di sini kita gunakan Instagram, Pak. Karena kita lihat bahwa penggunaan Instagram ini banyak digunakan oleh semua masyarakat, semua kalangan masyarakat pada saat ini ya. Dan itu juga berpotensi dan kelebihannya itu gratis, Pak. Karena di samping gratis itu kita juga dapat meningkatkan branding dari UMKM tersebut, Pak. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau boleh tahu sasarannya kemana kan? Apakah kelompok tani UMKM nelayan atau kemana? Sehingga kan begini, saya berpikir begini, kalau hanya berbasis digital dan media sosial ini kan tadi Instagram dan menggunakan digital, apakah dia internet dan sebagainya. Sementara kan kalangan UMKM itu kan memang kita sekarang sesuai program Presiden kan bahwa UMKM itu diharapkan bisa semua masuk ke sistem digital ya. Diharapkan ke depan sudah harus begitu. Tapi kan kalau kita mau lihat di pelosok itu kan kelompok ini kan kelompok nelayan kan. Nah, kelompok sasarannya nelayan. UMKM di kelompok nelayan kan tidak semua. Ya kan? Barangkali saran saya kalau bisa jangan cuma pada digital saja, orientasinya tidak pada digital ya, atau media sosial, tapi gunakan yang sistemnya seperti Pakabalio atau banner yang manual juga, karena di daerah-daerah tertentu ada yang memang agak susah gitu. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Baik, kalau menurut saya bisa saya gunakan media digital, Pak. Itu juga nanti saya akan turut membuat yang seperti Bapak sampaikan tadi, benar, dan juga paling misalnya juga saya bisa selain banner itu juga saya Pak, ada ide dengan menggunakan stiker kan. Jadi dari stiker-stiker tersebut biasanya juga dapat meningkatkan keinginan masyarakat ya Pak, mengetahui tentang stiker tersebut, maka dia juga rasa ingin tahu, sehingga di samping itu dia juga bisa tertarik pada website yang kita tampilkan dalam stiker tersebut, Pak. Selain dari banner tadi, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, jadi saya begitu maksud saya. Jadi kita Pak Farhan tidak hanya fokus ke berbasis digital dan landing page atau media sosial, tetapi di-sharing lah, disandingkan antara sistem digital dan manual, karena saya yakin tidak semua gitu orang bisa mengakses itu, ya kan? Kalau toh mau mengakses itu, kadang-kadang juga kalau di kelompok UMKM nelayan kan mungkin kalau yang sudah profesional oke, tapi kan kita tahu wilayah kita kan luas dan terjangkau, untuk wilayah itu masih banyak yang masih tidak bisa terlayani oleh jaringan. Sedangkan kita di kota aja dalam pengujian begini aja masih mati-mati gitu. Itu yang saya bilang gitu. Apakah dalam bentuk leaflet dan sebagainya. Saya kira itu Pak Farhan alami juga, saya kira. Bukan begitu Pak Farhan ya? Ya, saya setuju juga dengan masukan Pak Irfan, dan itu akan insya Allah saya akan terapkan nanti Pak. Ya, oke, saya kira kita sepakat ya, nanti di kegiatan itu Pak Farhan bisa lihat, nanti bisa ditambahkan. Jadi intinya saya mau bilang, karena tadi yang saya bilang tadi sudah banyak kewenangan yang diserahkan ke, salah satunya sebenarnya kewenangan yang paling luar biasa itu yaitu memberikan izin untuk melakukan impor, itu sudah ditarik ke karantina hewan, ya kan? Ya, itu kewenangan yang besar. Nanti kan beberapa kewenangan ini, justru kewenangan ini yang tinggal sisa ini yang disosialisasikan lebih masif lagi, ya kan? Untuk bisa mengembangkan UPT itu sendiri kan, organisasi itu sendiri. Ya, begitu barangkali ya. Nah, cuman yang kedua yang ini nanti diperbaiki lah. Ini saya kira cuma hasil scan ini ya. Kenapa harus di-scan? Iya, karena ada tanda tangannya Pak. Jadi saya sementara. Tapi seharusnya jangan semuanya yang di-scan itu cuma tanda tangannya saja. Kan begitu bisa di-plot kok, kelihatan kok. Ya. Saya kira itu. Nah, ini saya lihat belum dapat persis. Saya kira itu. Saya kira itu, nanti yang lain saya kira sudah ini, saya lihat sudah
lumayan bagus. Tinggal nanti saran saya di latar belakang juga lebih dipertajam ya kaitannya dengan tadi penjelasan itu, bahwa kondisi saat ini memang kewenangan itu sudah beberapa kewenangan. Terus kalau kita mau lihat kita harus kondisi yang kita lihat yang real itu yang dijelaskan kan, apa permasalahannya kan, kondisi yang real ini baru kita pecahkan masalah itu dan kita angkat di isu itu solusinya ya. Saya kira begitu ya. Siap Pak. Pak Farhan nanti tinggal di. Nah ini Pak Farhan, gedung ini nanti dilampirkan saja struktur organisasi saja, nah, ditampilkan di sini. Nanti di lampiran saja ya. Nanti gedung. Siap. Nah ini struktur organisasi saya kira memang tidak terlalu saya kira itu nanti beberapa. Nanti kalau mau ambil filenya nanti bisa diambil filenya ya. Nanti bisa dilihat. Dan juga saran saya di analisis itu dianalisis ada identifikasi penetapan isu, pemecahan isu ya. Seharusnya begitu ya. Saya kira ini identifikasi masalah baru pemecahan isu. Ada SWOT, saya kira bagus sudah punya Pak Ano, nanti tinggal di ini. Nah ini saya bilang karena ini tidak terpisahkan antara ini dan tabel dan rancangan ini. Saya kira ini bisa teman-teman bisa contoh juga, maksudnya nggak usah terlalu banyak, yang fokus saja yang mana isu yang diangkat dan mana gagasan alternatifnya. Saya kira ya. Nah, nanti lembaran persetujuan. Nah, nanti yang bicara tersedia, terlaksananya, menyusun landing page ini, artinya tersedianya landing page. Kayak begitu saja, materi administrasi pendukung. Nah, ini kalau saya materi administrasi pendukung ini masih terlalu gamblang, terlalu tidak ini apa yang dari materi ini nggak ada. Kalau dia sosialisasi berarti ada undangan, ada surat menyurat dan sebagainya. Fokus saja dulu, langsung ke intinya saja, sehingga outputnya itu bisa terukur juga, ya kan? Kalau ini kan menyusun materi administrasi pendukung, materi terstruktur, materi apa gitu kan? Kita nggak tahu, banyak kan? Ya, jadi fokus saja. Terus ada rapat finalisasi pemaparan, ini semua sama saya lihat sudah ada pemaparan di pemaparan, ada lagi rapat tim internal. Sementara saya berpikir sudah ada mentor yang bisa dikonsultasikan dengan mentor. Kenapa lagi ada rapat internal? Saya kira kalau ini mungkin nanti dilihat kembali lah, ya, rapat finalisasi, uji coba materi, baru dilakukan sosialisasi. Ada lagi setelah itu ada lagi sosialisasi penyamaan persepsi gitu. Nggak bisa kalau kita menyosialisasikan, nggak usah, pokoknya yang jelas kita sebagai pemateri itu tinggal ada pretest, ada post-test lagi gitu. Itu yang bolak-balik kegiatan sosialisasi itu nggak perlu ada pretest post-test gitu. Kita paling menyebarkan angket saja di awal, nanti di akhir kita bisa tahu gitu. Apakah hasil kita nanti di kegiatan akhir kita bisa tahu apakah kita punya kegiatan ini bisa ada tren peningkatan atau berhasil edukasi kita terhadap penggunaan media ini atau tidak gitu itu. Jadi tidak ada post test, masa untuk sosialisasi ke ini harus pakai post test pretest itu ya. Kalau di perguruan tinggi atau sekolah mungkin begitu ya. Itu penetapan hasil pemberian penghargaan, ini juga penetapan hasil pemberian penghargaan, sementara kita hanya edukasi melalui media sosial. Kalau kita mengukur bagaimana untuk pemberian penghargaan kepada mereka gitu. Apakah ke kelompok itu mana kelompok UMKM perikanan itu, nanti barangkali di ini lagi pemberian reward ini saya kira nanti coba di ini kembali ya. Terus monitoring pelaporan tindak lanjut, testimoni pelaporan tindak lanjut. Pelaporan tindak lanjut bagaimana ya? Nanti tindak lanjut itu kalau pembuatan pelaporan, oke, tindak lanjut itu atau rencana tindak lanjut seperti Pak Coach bilang, iya rencana. Jadi ini masih rancangan. Setelah rencana ada aktualisasi. Setelah aktualisasi itu baru tindak lanjut. Apa yang mau dibuat dari kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi tidak berhenti sampai situ. Itu tujuannya tindak lanjut itu. Sehingga merencanakan dari awal. Tapi kalau pembuatan laporan hasil aktualisasi atau rancangan aktualisasi, oke lah, tidak ada masalah kan. Saya kira itu masukan saran dan saran saya buat Pak Farhan, nanti coba dipikir lagi di ini kegiatannya, terus dilihat apakah edukasi itu hanya pakai sistem itu atau perlu ditambah lagi leaflet dan banner. Itu kan bisa di print dengan berwarna kan. Saya kira gampang. Itu lebih menyentuh ke masyarakat. Saya kira lebih gampang saya kira. Jadi sending antara digital dan sistem manual saya kira ya. Saya kira itu saran saya buat Pak Farhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Coach, makasih Bu Mentor, dan makasih Bu Evi sebagai evaluator. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya Pak.
Baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat dan Ibu Mentor terhormat atas pengujiannya. Ada beberapa hal ya. Jadi Pak Arif, saya sependapat bahwa media yang Anda gunakan jangan cuma sosialisasi, lengkapi dengan alat-alat lain. Ya, tambah leaflet, tambah banner, ya kalau perlu ada baliho yang Anda pasang di tempat Anda bekerja. Nah, supaya ini. Nah, kemudian ini sebuah rancangan. Kalau berbicara rancangan berarti adalah manajemen. Manajemen itu harus memuat unsur persiapan, pelaksanaan, ya, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Jadi terakhir itu bukan tindak lanjut. Jadi pelaporan kepada atasan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pelaksanaannya pada saat aktualisasi kan Anda semua ini kan diukur pada saat aktualisasi. Sampai di mana tahapannya. Jadi memang ada memang sebuah standar penulisan yang namanya rancangan aktualisasi, terpenuhinya unsur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian terpenuhinya standar berapa kegiatan dan berapa tahapan kegiatan. Saya kira Pak Arif harus bisa menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja itu bukan orang yang pintar semua bekerja di situ. Sehingga perlu dibangun suatu kesepakatan. Rapat tim itu memaparkan kepada tim kerja, kemudian meminta saran masukan dan disepakati. Karena yang membantu kalian nanti dalam tim kerja. Kenapa harus ada tim kerja? Ya karena ada penerapan nilai berakhlak dan nilai agenda 3. Ya, supaya Anda bisa menjabarkan. Kalau Anda bekerja sendiri kan Anda tidak menjalankan nilai harmoni dengan kolaboratif. Berarti Anda tidak bisa bekerja. Saya selalu saya tidak kasih lulus Anda kalau tidak gunakan itu. Bukan cuma pengujian bisa tidak kasih lulus. Saya punya kewenangan juga. Jadi memang ada standarnya. Kemudian harus terukur. Bagaimana Anda mengetahui kemampuannya peserta yang Anda hadapi? Kalau tidak mengukur, cuma memang tidak harus seperti anak SD, tapi Anda cari angket lah atau apa, Google Form, ya sesuai dengan target Anda. Ya, mengetahui pengetahuan dasar. Karena Anda edukasi, berbicara edukasi kan berarti dan sosialisasi berarti kan informasi yang kita berikan. Kalau tidak ada persepsi, Anda tidak memberikan kesepakatan pemahaman apa yang Anda mau sampaikan. Misalnya saya sebagai sasaran, tiba-tiba Anda bicara. Saya akan langsung bilang apa omong. Saya tidak tahu apa yang Anda bilang. Tapi ketika kita menempatkan dulu, mari kita berbicara tentang mutu perikanan. Sepakat Bapak Ibu? Apa itu mutu? Nah, jelaskan. Ketika sudah ada frame di otaknya dia, kita memberikan materi enak. Nah, standar mengetahui berapa kemampuan dasarnya pertama sebelum kita bikin, itulah namanya angket. Apakah Anda Google Form atau apa, silakan. Sandingkan, seperti Pak Punyi katakan, ada online, ada offline. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa online. Nah, setelah Anda melakukan, bukan cuma satu kali, ingat, satu bulan itu berapa minggu? Ya minimal 4 kali Anda sosialisasi. Akumulasi ke 4 kalinya itu Anda ukur berapa peningkatannya, buat trennya dalam bentuk grafik. Kelihatan berapa trennya. Nah, rancangan ini harus terukur. Kalau tidak kemajuannya, ya berarti tidak ada gunanya Anda melaksanakan rancangan aktualisasi. Ketika lihat, oh berarti bagus, itu Anda bisa tindak lanjuti. Persetujuan mentor bahwa ini karena bagus metodenya, kita tindak lanjuti. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian semuanya peserta ini diuji itu kemampuan Anda mempertahankan dan menjelaskan. Penguji memang menjejaki Anda. Kalau Anda tidak bisa jawab tidak gunanya, dikeluarkan itu. Dikeluarkan itu item. Karena Anda tidak bisa bertanggung-jawabkan. Jadi, nah, itu bekal untuk itu. Jadi kalau kita diuji, berusaha untuk menjelaskan dulu. Tapi kalau memang ada perubahan, sepakati antara mentor dengan coach. Iya. Jangan langsung Anda robah, karena itu ide-ide dari ibu mentor dan ibu coach. Nah, penguji itu sebenarnya bekalnya sudah lengkap, tinggal dia mau cari tahu apakah Anda buat sendiri atau dibuatkan. Terbukti kalau Anda mampu menjelaskan, berarti Anda punya ide. Tapi kalau Anda tidak bisa menjelaskan, berarti ada kecurigaan itu penguji. Jangan-jangan cuma karena diatur. Nah, kami coach juga tidak akan bisa menjelaskan kepada Anda, hanya memberikan pertanyaan penggerak. Ya, terserah Anda mau buat bagaimana, yang jelas ada pengambilan data awal, ada pengumpulan data akhir. Apakah survei kepuasan atau peningkatan pengetahuan, ya tergantung apa saran Anda. Kalau anak SD, SMP memang pretest post-test. Tapi kalau online ya tentu bukan seperti itu. Data awalnya mungkin Google Form, angket, dan tidak hanya didatangi orang ditanya. Melalui ide-idenya yang dia jawab dalam pertanyaan itu, itulah kita bisa ambil kesimpulan. Saya kira itu ya. Silakan diperbaiki sesuai dengan saran masukan dan dirapikan lagi. Nah, insya Allah, karena kita kan tetap ketemu dengan Pak Irfan di akhir insya Allah. Mudah-mudahan tidak halangan.
tetap ketemu, akan ditagih kembali itu berapa masukannya dalam output tadi. Jadi memang output itu harus jelas ya. Jadi output itu misalnya rapat. Ya, kalau outputnya mungkin terselenggaranya rapat yang baik, tapi bukti fisiknya yang namanya rapat ya harus ada foto, ada daftar hadir, ada resume rapat, kesimpulan. Nah, makanya digabung antara output dan bukti fisik. Kalau dulu kan terpisah itu. Sekarang output dan bukti fisik. Tapi tolong pakai bahasa output itu apa? Tersedianya, terbukanya, dipahaminya, ya itu bahasa. Saya kira itu ya. Baik sekali dan banyak masukan bermanfaat disampaikan oleh Pak Penguji dan Ibu Mentor tadi ya. Nah, silakan. Ya, siap Pak Mukhtar. Terima kasih. Demikian pengujian rancangan aktualisasi Saudara Arif Farhan Kurniawan. Kita akhirnya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Penguji dan Ibu Mentor. Saya kembali kepada Pak Ibu Coach. Bos. Ya, terima kasih Bapak Coach. Alhamdulillah seminar atas nama Arif Farhan Kurniawan Anasiru telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji atas saran dan masukannya. Terima kasih juga buat Bapak Coach untuk bimbingannya dan arahannya. Terima kasih buat Bapak Mentor atas Ibu Mentor atas dukungannya. Baiklah, kepada Ibu Mentor dan peserta atas nama Farhan, kami persilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Dan untuk peserta, silakan kembali ke room besar. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya kita ke peserta atas nama Ibu Gladys. Ibu Dokter. Santi. Gladys. Kandungan ya, ahli kandungan, SPOG. Iya, itu paham juga. Nah, tadinya kira organologi, padahal bukan. Ya Pak, telah hadir bersama kita yang terhormat Mentor Ibu Lince SKM MAP. Selamat bergabung Bu. Dan kepada Bapak Coach, saya persilakan untuk memandu seminar ini. Ya, baik, makasih banyak Ibu host atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke seminaris yang ke-8, yaitu dari Dr. Gladys Susanti, SPOG. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara, ucapkan makasih banyak kepada Pak Penguji yang terhormat masih berkenan bersama kita. Kemudian Ibu Mentor sudah hadir ya. Mentornya ada hadir. Kita keluar lagi. Diundang dulu Ibu. Tapi sudah saya undang Pak. Ibu Gladys tolong di join, disuruh join Ibu Mentornya. Ya. Sudah saya undang Pak. Iya. Supaya dia dengar apa yang kita jelaskan. Masuk dulu dia. Ibu Lince ini tahun berapa pernah kita ajar PIM 4 ini? Bimbingan saya beliau. Dulu ya Pak Coach ya? Ya, tahun 2015-2016. PIM 4 dia. Saya bimbing potensi saya. Di Undata. Atau kalau memang satu ruangan, ya berdekatan saja, tidak apa-apa. Kalau setengah masih masuk. Di mana beliau, Ibu Dokter? Satu ruangan? Di rumah. Oh, kalau satu ruangan, kasih berdekatan saja. Coba dikontak dulu dia. Dikontak saja.
Oke, baik. Ya, baik, makasih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk seminaris yang ke-8, yaitu Dr. Gladys Susanti. Pertama sekali, atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Penguji terhormat masih bersama kita. Kemudian selamat datang kepada Ibu Terima Mentor, kasih Pak Dokter. Ibu Lince, SKM MOP. Kemudian kepada Ibu Dokter selaku peserta kita yang kita kembangkan bersama. Baik, perlu kami informasikan bahwa seminar ini butuh waktu lebih kurang 30 menit, di mana diawali nanti pemaparan oleh peserta, maksimal 10 menit. Sampaikan pokok penting, perkenalan, baru masuk kepada isu, gagasan pecahan isu, kemudian kegiatan tahapan kegiatannya. Selanjutnya, setelah pemaparan, kami juga akan meminta kesempatan kepada Ibu Mentor menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan. Pada saat pengujian dilaksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam masukkan informasi dan jawab semua pertanyaan dari Pak Penguji yang terhormat. Terakhir dari saya selaku coach juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Mengawali pertanyaan pertama kepada Ibu Dokter, sehat, siap diuji? Siap, Pak. Baik. Mohon izin Pak Penguji yang terhormat dan Ibu Mentor, silakan pemaparannya, Ibu Gladys. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Gladys Susanti SPOG. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat, Palinga Eskov MSI, lalu kepada Coach Dr. Mukhtar SPSA MM, lalu Ibu Lince selaku mentor saya, kemudian tidak lupa kepada Ibu Nur Afia selaku evaluator yang mendampingi kami selama ini. Ini merupakan rancangan aktualisasi dari saya dengan judul Edukasi dan Penyuluhan Kontrasepsi Pasca Salin terhadap Ibu bersalin di Rumah Sakit Undata, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan latar belakang berdasarkan dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Perlan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kedudukan ASN dan melihat bahwa jumlah kelahiran di Indonesia sangat besar yang diperkirakan sekitar 4,5 juta setiap tahunnya, diantaranya merupakan kelahiran yang tidak diinginkan ataupun tidak direncanakan. Jika melihat dari hal ini, cakupan rumah sakit Undata sendiri sekitar 45% baik dari ibu hamil dan ibu bersalin yang memiliki riwayat jarak kehamilan yang sangat dekat dan 23% diantaranya memiliki usia dengan risiko tinggi untuk hamil maupun bersalin. Jika kita melihat dari kontrasepsi pasca bahwa dari skor yang tinggi yaitu masih kurangnya penerapan metode kontrasepsi pasca salin pada ibu pasca salin di Rumah Sakit Undata dengan skor sekitar 17. Kemudian dengan analisis USG dari tiga isu yang tertinggi kita urutkan berdasarkan dengan analisis USG, maka didapatkan bahwa yang paling pertama yaitu kurangnya penerapan metode kontrasepsi pasca salin pada ibu pasca salin di Rumah Sakit Undata. Jika kita melihat dari analisa penyebab masalah menggunakan metode Fishbone, jika dilihat dari manpower-nya, dilihat bahwa ternyata informasi yang diberikan selama ini belum efektif. Kemudian ibu juga merasa lelah atau takut lagi setelah melahirkan, sehingga KB merupakan bukan prioritas utama pada saat ini. Kemudian pasien juga tidak memahami penyampaian yang diberikan, sedangkan dari lingkungan tentu saja masih ada beberapa mitos yang bertentangan dengan kesehatan dan penggunaan KB itu sendiri. Sedangkan dari metode bahwa ketidakpedulian bidan, dalam hal ini bidan merupakan rekan dari dokter,
dalam penerapan metode kontrasepsi pascasalin. Kemudian kurangnya kemampuan beberapa bidan maupun dokter dalam menerapkan metode kontrasepsi pascasalin. Sedangkan untuk kategori money atau uang, KB bukan merupakan masalah utama karena KB saat ini merupakan program dari pemerintah dan digratiskan. Sehingga dari masalah-masalah ini kita melihat bahwa ternyata kurangnya penerapan metode kontrasepsi pascasalin pada ibu pascasalin di rumah sakit Tundata. Jadi isu dan gagasan pemecahan masalahnya yaitu kita perlu diadakannya edukasi dan penyuluhan kontrasepsi pascasalin terhadap ibu bersalin di rumah sakit Tundata, Provinsi Sulawesi Tengah. Rancangan kegiatan yang akan dilakukan dimulai dari pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan rancangan aktualisasi. Hal ini menerapkan manajemen ASN dengan pertama yaitu melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mentor, dilanjutkan dengan koordinasi terhadap teman sejawat maupun kepala ruangan, lalu dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja. Pada kegiatan kedua yaitu kita melakukan persiapan bahan dan materi edukasi, seperti mencari referensi dan materi penyuluhan, lalu menyiapkan poster dan leaflet, mendesain leaflet dan poster tersebut, kemudian mencetaknya, dan menyusun administrasi pendukung. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan melakukan rapat tim dan uji coba. Kita melakukan pemaparan dari bahan materi edukasi, kemudian meminta saran dan masukan dari seluruh tim anggota dan melakukan pemaparan finalisasi uji coba. Kemudian yang kegiatan keempat yaitu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan melakukan persetujuan melakukan pretest pada saat maupun ibu bersepsi dengan leaflet maupun poster, kemudian kita melakukan posters untuk melihat outputnya. Kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi kegiatan dan pemberian penghargaan. Di sini kita merekap hasil dari pretest dan posttest, kemudian melakukan analisa dan memberikan penghargaan kepada peserta dari kegiatan ini yaitu dengan sasaran ibu bersalin. Untuk monitoring evaluasinya kita berusaha lakukan laporan kegiatan. Ini jadwal tentatifnya kurang lebih akan dilakukan selama bulan Juli. Ini contoh pretest, soal pretest maupun post-testnya. Kemudian ini contoh leaflet yang akan dibagikan. Terima kasih. Ya, baik. Makasih banyak. Demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi oleh Dr. Gladys Susanti. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Ibu Mentor. Silakan, Ibu Lince. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji, tim coach, dan Dr. Gladys SPOG yang mana telah memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Edukasi dan Penyuluhan Kontrasepsi Pascasalin terhadap Ibu di Rumah Sakit Tundata Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ada 4 kegiatan yang Dr. Gladys angkat, tetapi prioritas ada 3. Ada tahapan kegiatan sampai penyelesaian masalah. Hanya saya rasa itu pemaparannya sudah bagus. Kemudian hanya saya mau tambahkan sedikit, mungkin ada kesalahan pengetikan ini ya. Ada kita lihat di sumber daya manusia atau ketenagaan, Dok,
penguji. Dan dalam hal ini kami Rumah Sakit Undata juga sangat mendukung dan memberikan support tentang judul yang telah Dr. Gladys angkat ini, sehingga mengupayakan Rumah Sakit Undata itu akan lebih baik, sempurna untuk pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Sementara itu aja dulu, Dok, Pak Coach sama tim penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, makasih banyak Pak. Ini tadi pemberian penjelasan tambahan dan penguatan atas rancangan yang direncanakan oleh Ibu Dr. Gladys. Makasih banyak Ibu Mentor, Ibu Linca. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Coach, Bu Mentor, dan yang teristimewa Bu Dokter Ahli, Bu Gladys. Langsung aja ya Bu ke pembahasannya. Maaf Bu Gladys, tolong dikeluarkan dulu dari stop screen dulu, Bu Dokter. Iya. Oke, makasih Bu Dokter. Langsung saja ya ke fokus saya, langsung ke bisa dilihat beberapa koreksi saya. Nanti yang ini bisa diganti nanti Bu Dokter ya, karena ini hasil scan. Walaupun memang kita tahu bahwa tanda tangan itu memang cuma ini hasil scanner ya. Oh ya. Hasil scan. Ya, nanti tolong nanti di saat penjelitan nanti, karena ini dikumpul rancangannya, nanti tolong yang aslinya ya, yang ada yang scan. Oke, selanjutnya di latar belakang. Di latar belakang saya berharap bahwa yang tadi Ibu Dokter jelaskan bahwa pasca kematian dan sebagainya kaitannya dengan melahirkan ini, saya kira di penjelasan itu bisa lebih ditambah karena kita mau tahu secara jelas kondisi saat ini di Rumah Sakit Undata gitu. Ya. Tadi juga disampaikan oleh mentor ada beberapa data yang memang masih belum akurat. Saya kira itu perbaiki karena ini menyangkut penyampaian informasi yang akan terpublis ke masyarakat. Jadi tolong nanti di kondisi saat ini dia harus dijelaskan secara detail sehingga kenapa isu ini diangkat. Ya, jadi harus detail dan harus dijelaskan secara di latar belakang itu harus tergambar secara jelas kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Makanya dari itu kenapa kita harus berjelas di latar belakang, dari latar belakang itu kita mengangkat isu itu gitu. Baru bisa tergambar jelas karena kalau kita tidak menjelaskan di latar belakang bagaimana kita mau mengangkat isu gitu. Saya kira dokter sudah lebih ini dan tolong lebih diperbaiki gitu. Saya kira itu misinya. Selanjutnya di kaidah penulisan lagi Bu Dokter ya, nanti tolong diperbaiki karena saya lihat masih agak berhamburan penulisannya ya. Kalau mau satu spasi, kalau mau dua spasi, kalau mau rata kanan. Saya kira Ibu Dokter sudah lebih ini sudah sampai ke jenjang dokter ahli. Saya kira penulisan tesis dan apa semua itu sudah dilewati semua dan ingat Bu, ini dianggap jangan cuma dianggap karena ini menentukan menjadi 100% seorang ASN itu di sini Bu. Kalau kita selesai dokter apa ya belum tentu karena ini menjadi PNS ini 20%. Ini ada kejadian kemarin di Bangkai Laut kayak gitu. Mungkin dia menganggap bahwa bisa dia semudah itu sehingga salah satu dokter kalau masalah kasusnya kemarin di Bangkai Laut itu tidak dilulus karena mungkin dia menganggap bahwa dia sudah dokter ahli sehingga jadi seininya gitu. Tapi ini bukan saya Ibu Dokter cuma maksudnya ini gambaran yang pernah terjadi karena 20% itu menentukan karena setelah ini ada sertifikat untuk penyesuaian 100%. Ya, jadi saya kira itu nanti tolong diperbaiki sedikit penulisannya supaya lebih bagus lagi tata penulisannya termasuk data-data karena ini data akan terpublis ke orang dan orang akan membacanya gitu. Sehingga kalau data itu tidak akurat saya kira itu menjadi persoalan. Oke, selanjutnya tujuan. Nah, di tujuan ini Bu Dokter ini harus tergambar. Ini tujuannya tidak menggambarkan. Jadi tujuan itu ada dua. Tujuan dari aktualisasi itu apa gitu. Ya kan? Yang kedua nilai-nilai itu. Jadi ada dua poin, jangka panjang, jangka menengah. Saya kira nanti umum saja sifatnya makro penjelasan bahwa apa tujuan dari yang dari tadi yang diangkat judul tadi itu. Isu yang diangkat itu yang
jelaskan di tujuan aktualisasi, ditambah nilai-nilai berakhlak itu yang kedua. Selanjutnya di manfaat saya kira sudah ini. Manfaat itu ada 5 gitu. Kalau ada 4 ya untuk diri sendiri, untuk organisasi, untuk pemerintah daerah dan sebagainya. Kalau manfaat bagi penyusun dan bagi tenaga kesehatan kan sama-sama tenaga kesehatan. Ibu sebagai dokter, tenaga kesehatan. Nah, ini sebagai tenaga kesehatan sebagai orang kesehatan juga. Jadi tolong ada 5, ada 4 kalau nggak salah itu ya, yang lebih fokus ke manfaat organisasi, peserta, terus pemerintah daerah dan ini ya. Saya kira ada 4. Nanti bisa dilihat teman-teman punya, Bu Dokter. Ya, saya kira. Nah, ini juga Bu Dokter, barangkali saya kira kalau ini nggak ada masalah, silakan mau membuat bagaimana, menarasikan kayak begini. Ada juga orang lebih simpel membuat tabel aja. Jadi tapi Ibu Dokter membuat kayak begini, saya kira nggak ada masalah bagi saya. Cuman ya harus ini kalau bisa ya biar seragam, karena satu coach dan menurut saya satu coach dan satu top 2. Kalau bisa saran saya ditabelkan saja ya dalam bentuk tabel. Begitu ya Bu Dokter. Nah di sini kedudukan peran ASN dan ASN Smart. Yang pertama manajemen ASN dan kedua ASN Smart. Ya, ini saya nggak lihat. Jadi tidak ada pembagian itu. ASN Smart itu bisa pakai, coba dicari referensi, ada beberapa referensi, tapi salah satu referensi yang bisa dipakai yaitu Pak Deputi Bidang Pengembangan SDM Menpan RI. Itu ada 8 indikator untuk ASN Smart. Tapi bukan cuma itu, tapi kenapa saya rujuk ke beliau, karena beliau salah satu Deputi Menpan yang mengeluarkan regulasi tersebut tentang ASN Smart atau Smart ASN. Ada 8 indikator, di dalamnya nasionalisme, pengetahuan teknologi IT dan sebagainya. Pokoknya itu menjadi rujukan saya kalau saya. Tapi kalau Ibu Dokter mencari rujukan yang lain sebagai pembanding, saya kira nggak masalah. Jadi di situ jadi tolong nanti di kedudukan peran ASN ini ada 2, yang satu manajemen ASN, yang kedua Smart ASN atau ASN Smart. Itu tolong dimasukkan karena ini tidak ada. Oke, saya kira analisis ini sebenarnya ada sebelum masuk ke analisis isu teknik PAL itu kita ada identifikasi di isu. Di analisis itu ada 2, ada identifikasi isu dan penetapan isu, baru masalah, baru pemecahan masalah. Identifikasi masalah, baru pemecahan masalah. Jadi runtut. Sehingga di analisis atau penetapan isu kita bisa mempergunakan beberapa analis KL atau fishbone dan sebagainya. Silakan aja. Itu banyak seperti Pak Dokter ada 44 regulasi untuk mengukur indikator itu atau SWOT. Tapi SWOT saya kira jangan usah dipakai. Saya kira itu nanti supaya runtun Bu. Analisis ada penetapan isu, ada indikasi analisis, ada penetapan, ada pemecahan, ada masalah. Ya, saya kira itu nanti supaya lebih bagus. Saya kira ya. Ini terbalik-balik. Sebenarnya kalau yang ini dia harus di atas dulu penetapan isu, baru dilakukan analisis. Ini diputar bawah, ya. Coba dikondisikan saja kalau ini seperti identifikasi isu satu saja yang diambil, sehingga yang fokus saja yang mana mau diambil, terus ada isu yang di ini, terus gagasan isu satu saja ini, sehingga dia bisa masuk di sini. Tinggal dikondisikan aja, diatur di sini. Jadi dia sebenarnya judul di atas ini tidak terpisahkan dengan yang di sini, Bu Dokter, yang tabel ini, ya. Saya kira itu nanti termasuk ini nanti disesuaikan. Saya berharap di kegiatan itu dia harus mix dengan tahapan kegiatan. Sehingga ini agenda 2 ini dia mungkin dikondisikan apakah di bawah atau di samping, tinggal diatur saja. Sehingga tahapan kegiatan dan tahapan kegiatan ditambah agenda 3 yaitu ASN berakhlak itu kelihatan sejajar gitu. Kan memang harusnya begitu gitu. Ya, saya kira itu. Terus outputnya saya kira bagus. Karena mungkin Ibu Dokter tapi kalau bahasa outputnya itu biasanya terlaksananya, tersedianya itu bahasa output. Di perencanaan itu biasanya begitu, ya kan? Kalau kita mencetak leaflet, artinya outputnya itu tersedia sehingga nanti di aktualisasi yang dilampirkan yaitu kegiatan itu tersedianya, adanya itu bahasa perencanaan. Bahasa perencanaan itu bahasa output yang akan dibuktikan di rancangan di aktualisasi nanti. Saya kira gitu ya Bu Dokter ya. Biar lebih saya kira ini sudah edukasi leaflet terus semua tahapan sudah saya lihat. Kalau secara teknis saya kira cuman
kontrak waktu ini gimana maksudnya Bu Dokter? Saya bisa dapat penjelasan dengan pasien ya, atau kontrak waktu dengan persepsi pada pasien gimana ya? Kita harus ini sepertinya ini maksudnya Pak, ini persetujuan, artinya kita pertama meminta persetujuan kepada ibu hamil atau ibu bersalin. Kontrak waktu artinya kita minta izin untuk memanfaatkan waktu beliau sekitar 10-15 menit untuk mengerjakan pretestnya itu Pak. tinggal pemahaman saja saya kira ya. Barangkali kalau bisa saya minta, mungkin bahasanya bukan kontrak waktu, biasanya bahasa kontrak ini dipakai di pengadaan barang dan jasa gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin kedokteran mungkin pakai bahasa kontrak nggak ada masalah. Ya, tinggal menyesuaikan saja ya Bu Dokter ya. Terus melakukan uji coba penjualan persepsi, saya kira oke, nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, Bu Dokter, saya cuman ini di teman-teman lain sama juga, saya cuman mau gambarkan bahwa kalau kita dulu masih kuliah, masih SD itu, biasa guru-guru melakukan pre-test dan post-test terhadap siswa atau mahasiswa baru gitu. Nah, apakah pasien juga dilakukan pre-test dan post-test atau bahasa lain seperti pemberian angket atau kuesioner gitu? Mana yang bagus menurut? Lebih tepat artinya kuesioner. Maaf Pak. Ya, ya, jadi saya hanya supaya, ya, saya kira karena kan kalau kita dulu sekolah atau kuliah itu bahasanya biasanya masuk di pretest dan posttest, dan SMP guru-guru itu melakukan itu kepada anak murid mereka atau anak didik. Tapi kalau di level mungkin orang dewasa atau apa, bahasanya bukan pretest dan posttest, itu bahasa narasi saja. Cuman itu berpengaruh atau berdampak juga ke angket atau apa aja yang namanya. Saya kira itu Bu Dokter ya. Saran saya hasil pretest. Nah, kalau sudah ada hasil angketnya, saya kira nggak perlu lagi ada menyandingkan atau mencatat lagi. Otomatis dengan sendirinya pasti akan hasilnya pasti akan ada kan. Jadi saya kira tidak usah membuat kegiatan yang artinya terlalu banyak, tapi fokusnya juga sama gitu. Di saat kita angket pasti hasil angketnya ada gitu ya. Terus pemberian penghargaan. Ini saya lihat ada beberapa teman semua memberikan penghargaan. Apakah penghargaan ini diberikan ke pasien? Saya kira nggak perlu gitu. Yang penting angketnya itu untuk kita sendiri, untuk mengukur bahwa kegiatan kita itu berhasil dengan tidak berhasil. Biasanya kalau reward ini biasa diberikan kepada anak-anak SD atau SMA yang berprestasi gitu. Tapi kalau sama ibu-ibu yang mau melahirkan, ibu saya kira bisa juga sih biasanya sama dokter ahli anak biasanya memberikan reward kepada anak-anak yang habis diobati. Tapi kalau ibu melahirkan saya kira tidak usah diberikan reward, saya kira. Saya Bu Dokter ya. Monitor evaluasi saya kira oke, testimoni silakan. Saya kira ini melakukan rencana ya, jadi perencanaan baru, perencanaan tindak lanjut ya, bukan melakukan tindak lanjut. Saya kira saya setuju. Jadi semua itu bukan dilakukan baru melakukan perencanaan, sementara tindak lanjut itu dilakukan setelah akhir kegiatan. Aktualisasi, setelah aktualisasi Bu Dokter melakukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk mensupporting kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Jadi kegiatan ini tidak berhenti sampai di situ, ada supportingnya yaitu tindak lanjut. Jadi masyarakat itu tidak melihat dari segi apapun, betul memberikan pelayanan yang terbaik. Barangkali nilai-nilai berakhlak itu bisa menjadi rekomendasi buat diri kita dalam melayani, saya kira. Oke, saya kira Bu Dokter beberapa saran saya, dan saya berharap yang dilaksanakan, yang dibuat Bu Dokter ini mengedukasi masyarakat, karena memang program KB ya Bu Dokter, salah satunya mensupporting program KB, bukan begitu Bu Dokter? Ya. Iya Pak, karena sebenarnya KB merupakan dasar kesejahteraan suatu negara itu melalui KB Pak. Jadi semua di ini saya lihat setelah melahirkan ya, edukasinya setelah melahirkan ya. Sekarang karena kita lebih ke arah pasien setelah melahirkan langsung kita edukasi KB, karena jika kita lihat pasien pulang, habis itu sudah tidak KB Pak, biasanya datang-datang hamil lagi. Iya, soalnya biasanya ada beberapa contoh proses KB yang dipakai, yang contoh-contoh anekdot yang berkembang, orang diajar pasang KB tapi yang dipasangnya katanya di jarinya dia, sehingga pulang hamil lagi, kan beberapa anekdot kan kayak gitu. Iya. Itu saya kira mudah-mudahan Sulawesi Tengah bisa menjadi contoh, rumah sakit Undata bisa berhasil. Saya kira before afternya yang paling penting nih Bu ya. Nanti setelah ada program yang Ibu buat ini, ada isu yang Ibu buat ini, minimal yang tadinya
orang bersalin itu bisa ada progres bahwa dari sekian yang bersalin, sekian orang yang melakukan KB di rumah sakit data. Saya kira itu paling penting nanti before after ya. baik. Saya kira makasih Bu Dokter, sukses buat Bu Dokter. Makasih Bu Mentor, makasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Penguji terhormat, Ibu Mentor atas pengujiannya. Jadi ada beberapa hal masukan tadi sangat bermanfaat, nanti diperhatikan. Kemudian kita konsultasikan dengan mentor dan coach ya. Ada beberapa hal juga tadi yang sebenarnya ya kalau saya sebenarnya mentor Ibu Dokter bisa menjelaskan bahwa sebuah perencanaan itu harus terukur dan semuanya direncanakan. Jadi ketika kita yang diuji sebenarnya teman-teman ini secara formal begini hanya jangka pendek, tapi sebenarnya yang akan dievaluasi jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga suatu kewajiban dalam standar penulisan itu harus direncanakan jangka pendek, menengah dan panjang. Karena sesuatu yang tidak direncanakan tidak terukur dan tidak ada nilainya dalam unsur manajemen. Yang kita lakukan dalam aktualisasi ini, saya ingatkan bukan pekerjaan. Ya, saya ingatkan. Yang diuji bukan pekerjaan. Skopnya itu rancangan aktualisasi nilai-nilai. Berarti bagaimana caranya kita menerapkan nilai kalau tidak terukur, kemudian tidak ada timnya. Nah, sehingga diharapkan memang ada sebuah formulasi kerja. Seperti misalnya tim kerja. Ketika dibentuk tim kerja tanpa rapat tim, untuk apa tim kerja itu? Tim abal-abal. Makanya harus dibentuk kesepakatan tim, ada rapat tim, karena dia semua belum tentu orang teknis, bukan dokter, bahkan ada dari keluarga pasien yang jadi mitra kita, mungkin dari kader, maka sehingga kita perlu perkenalkan. Ini loh yang saya mau kerjakan. Ada enggak masukannya? Setelah itu kita finalisasi. Supaya dia paham apa yang dilakukan, kita uji coba lagi. Begini caranya. Begitu juga dengan keluarga pasien dan pasien, karena Ibu Dokter ini bukan sosialisasi, bukan edukasi kepada orang banyak, tapi itu person. Sehingga perlu persepsi dan meminta kesediaan waktunya. Ya, coba lihat dari Telkom. Halo Pak Muhtar, boleh minta waktunya Pak? Itu etika. Etika, nilai. Padahal sebenarnya itu kewenangan kita. Mau kasih waktu tidak, terserah saya. Karena Anda dokter, tapi ada dasar etika dalam penerapan nilai. Sehingga kita minta waktunya. Nah, cuma tadi saya sependapat, jangan bahasa kontrak waktu. Meminta kesediaan waktu dari pasien untuk, karena kontrak itu betul, ada bahasa, kalau dibawa ke hukum itu, ketika dilanggar itu kena sanksi. Tapi kalau kesediaan kan enak kedengaran itu. Ya. Jadi memang disinilah kita sharing, saling memberi masukan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan memang Ibu Dokter harus bagaimana caranya memanfaatkan waktu, karena pasti Ibu Dokter tidak bekerja sendiri, ada anggotanya, sehingga dipahamkan kepada mereka bagaimana angket itu. Jadi model angketnya kita kan kalau seperti pasien, saya sependapat dengan Pak Penguji. Ketika dia sementara sakit disodorkan angket itu, wah pasti bilang ada apa-apaan ini. Ya, itu angket tidak boleh dibaca, dipegang aja. Mungkin ada sambil berjalan perawatan dasar kita tanya, Ibu bagaimana Ibu pemahamannya tentang ini? Nanti sebentar baru kita checklist apa pengetahuannya itu. Ya, jangan lagi, saya pernah itu di masyarakat ada orang datang wawancara di rumah, dekat sekolah kuesionernya, saya balas sambil kamera, saya foto dia. Kenapa Pak? Saya bilang, kau mau wawancara apa saya? Nah, sebenarnya teknik wawancara yang paling bagus itu jangan perlihatkan naskahnya. Sembunyi, tapi hafal apa pertanyaannya. Begitu maksudnya Pak Penguji. Ya, orang sementara merangan kesakitan, ditanya, Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang nyeri? Aduh, ini kalau ibunya tidak, tapi suaminya bisa saja dia bilang, tunggu dulu, ini apa ini? Nah, saya kira Ibu Dokter, karena sudah berapa kali melampaui proses itu, sudah paham itu. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa bahasanya tidak harus seperti itu. Nah, dan itu saya kira kalau mentornya sudah tahu itu, sudah mengalami ya Ibu Lince. Masih ingat kapan kita ketemu Ibu Lince? Nah, iya Pak Dokter. mentor kalian ini sahabat akrab saya loh. Selain saya pernah sama-sama di PIM, saya biasa dibantu di Undata loh ini. Ya, banyak kali saya dibantu. Jadi banyak tanya, Ibu Lince ini mentor kalian, saya Ibu Dokter, pengalamannya tentang itu banyak. Ya, caranya melayani orang saya akui. Ya, ada trik-trik. Karena yang kita hadapi itu di rumah sakit orang gampang tersinggung. Kenapa? Kan orang sakit.
orang sakit salah sedikit tersinggung gitu. Seperti disampaikan tadi Pak Penguji, betul itu. Padahal sebenarnya kalau tidak sakit itu tidak apa-apa. Cuma kalau orang sakit butuh layanan cepat, sehingga dianggap kita tidak melayani. Nah, itu. Saya kira itu ya. Saya kira kita semua sudah paham. Ya, Pak Terima kasih Dokter. masukannya, Pak Penguji, Ibu Mentor. Baik, demikian pengujian Pak Dokter. Ibu Dr. Gladys Susanti. Kita akhiri mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Gladys. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ribut kamu ya. Alhamdulillah seminar atas nama Gladys Susanti telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji atas saran dan masukannya. Terima kasih juga